Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penggunaan knowledge management dari PT PAL Persero Indonesia. Akan menjelaskan tentang sejarah PT PAL. Awal mula PT PAL didirikan oleh Belanda dan dinamakan Marine Establishment pada tahun 1939. Setelah itu, perusahaan ini beralih ke Jepang dan dinamakan Kaigun SE 2124. Setelah Indonesia bangkit atau merdeka, perusahaan ini menjadi milik negara kita, yaitu Indonesia, dan dinamakan menjadi Penataran Angkatan Laut atau yang sering disebut PAL. PT PAL Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkapalan. Kantor pusat industri perkapalan ini berada di Surabaya atau Jawa Timur. Usaha PT PAL ini merupakan langkah besar untuk Indonesia untuk memasuki industri global di bidang pertahanan dengan posisinya sebagai pemadu kendaraan angkatan laut. Pada masa yang akan datang, PT PAL akan terus meningkatkan kemampuannya untuk dapat berperan dalam driving sinergi to global maritime access. Nah, bisnis utama yang ada di PT PAL, yang pertama ada memproduksi kapal perang dan kapal niagara. Yang kedua memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal. Dan yang ketiga ada rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan kebutuhan klien. Kemudian produk yang diproduksi oleh PT PAL ada produk kapal niagara, ada produk kapal cepat dan kapal khusus, ada produk jasa harkam, ada rekayasa umum, pengembangan masyarakat dan lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia. Dan PT PAL Indonesia ini memiliki visi dan misi yang sangat bagus ya, serta tepat juga. Visi yang dimiliki oleh PT PAL Indonesia adalah perusahaan konstruksi di bidang industri dan energi berkelas dunia. Produk-produk dari PT PAL ini sudah diakui sangat bagus di banyak negara. Jadinya PT PAL Indonesia ini sudah sangat terkenal di berbagai negara, kebanyakan sudah terkenal pula di Eropa dan juga di bagian Asia juga banyak yang mengenal PT PAL kalau pabrik ini tuh merupakan pabrik yang sangat bagus produknya dalam memproduksi kapal. Contohnya seperti Filipina. Filipina telah membeli kapal perang produksi karya anak bangsa di PT PAL Indonesia. Dan berikut adalah misi yang dimiliki oleh PT PAL Indonesia. Nah, mengenai lengkapnya tentang produk, PT PAL Indonesia memiliki produk yang pertama naval shipbuilding. Kapal ini berpengalaman di bidang desain dan membangun berbagai tipe kapal perang. Seperti contohnya itu ada 2. Yang pertama ada kapal FPB 57M, itu merupakan kapal perang atau kapal tanker. Nah, yang kedua ada kapal patroli cepat 14M Starnaja, dan itu merupakan kapal patroli untuk di bidang pertahanan, intinya buat mengawasi daerah matra laut Indonesia agar aman. Dan yang kedua ada tipe merchant shipbuilding. Merchant shipbuilding ini merupakan kapal kargo dan juga kapal perintis bagi penumpang juga. Kemudian yang jasa ada di PT PAL, yang pertama ada perbaikan dan pemeliharaan kapal KRI, dan kedua ada perbaikan serta pemeliharaan kapal non-KRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jordi. Di sini saya akan menjelaskan tentang data, information, knowledge, dan wisdom. Yang pertama adalah data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan jamak dari datum. Berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Yang kedua ada information. Informasi adalah pengetahuan yang didapat
bukan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Yang ketiga ada knowledge. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas adalah benar atau berguna. Yang keempat adalah wisdom. Kebijaksanaan adalah pemahaman yang mendalam dan kesadaran tentang orang, hal, peristiwa, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk memilih atau bertindak atau menginspirasi untuk secara konsisten menghasilkan hasil optimal dengan meminimalkan waktu, energi, atau pemikiran. Berikutnya adalah people, proses, dan teknologi dalam penerapan knowledge management. People merupakan aspek penting dalam knowledge management. Pada people, dasar pengetahuan yang ada pada orang-orang atau perusahaan maupun organisasi dalam perusahaan. Proses merupakan suatu proses yang jelas dalam menyaring pengetahuan yang ada agar dapat terdokumentasikan. Teknologi membantu membuat mudah proses pendokumentasian, menyimpan, dan penyebaran dari pengetahuan yang ada. Tanpa adanya teknologi, proses pencarian dan penyimpanan akan menjadi sulit. Perkenalkan, nama saya Yoga Azhar Calakan. Ingin menjelaskan tentang proses manajemen. Jadi, proses manajemen adalah daur beberapa gugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan di dalam manajemen secara perorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis. Next, peran manajer. Manajer adalah seorang yang pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Peran interpersonal. Bagaimana seorang manajer berhubungan dengan orang lain, yaitu pemimpin boneka, pemimpin penghubung. Peran informasional. Bagaimana seorang manajer menukar dan memproses informasi, yaitu pengawas, penyebar informasi, juru bicara. Ambilan keputusan. Bagaimana seseorang manajer memanfaatkan informasi dalam pengambilan keputusan, yaitu entrepreneur, penanganan kerusakan, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Next itu ada keterampilan manajemen. Nah, keterampilan manajemen dibagi ada 3, yaitu keterampilan teknis, kemanusiaan, dan konseptual. Nah, keterampilan teknis dapat dikatakan bahwa semua keterampilan yang diperlakukan oleh manajer dalam menjalankan fungsi manajemen sudah dirangkum dalam 3 keterampilan manajemen dasar ini. Contohnya seperti keterampilan pengendalian. Seorang manajer dapat mengendalikan karyawannya melalui keterampilan manajerial dasar yang dimiliki. Terus ada kemanusiaan, yaitu keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Ini adalah kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya. Yang ketiga adalah konseptual. Konseptual adalah kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Next. Knowledge codification. Knowledge codification adalah fase pertama dari siklus knowledge management yang berkaitan dengan upaya mendapatkan tacit knowledge sehingga dapat menjadi explicit knowledge menjadi terorganisasi dan terkodifikasi. Next. Nah, teknik yang dipakainya itu adalah cognitive maps atau peta kognitif adalah suatu peta yang terdapat dalam proses mental seseorang tentang ciri-ciri geografi fisik suatu lingkungan. Yang kedua adalah decision trees. Adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Yang ketiga ada knowledge analysis. Knowledge mempercepat terjadinya inovasi dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan knowledge. Perkenalkan, nama saya Fadila Zuwardi,
akan menjelaskan tentang knowledge sharing. Knowledge sharing atau bisa disebut berbagi pengetahuan merupakan salah satu metode atau salah satu langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada suatu kelompok, organisasi, instansi, atau perusahaan untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota lainnya. Nah, Berger dan Lukman dalam Berger 1966 menyebutkan ada 3 momen dalam proses membangun pengetahuan dalam organisasi, yaitu ada dari luar atau dari eksternalisasi, dari objeknya atau objektivitas, dan dari dalamnya, yaitu internalisasi. Oke, selanjutnya adalah collecting. PT PAL mengupayakan karyawan untuk berbagi pengetahuan atau teori dan bidang praktik. Knowledge manajemennya seperti ada 9 poin ya. Yang pertama itu adalah pengelasan, yang kedua itu adalah elektrik dan elektronik, yang ketiga itu ada mesin, yang keempat itu adalah konstruksi kapal, yang kelima itu adalah sistem persenjataan, yang keenam itu ada kapal kayu, yang ketujuh itu adalah desain dan drafting, yang ke-8 ada interior dan perkayuan, yang terakhir itu adalah programmer. Lanjut ke connecting. Ada pula semua pengetahuan dalam perusahaan PT PAL yang dapat diakses oleh karyawannya, yaitu yang pertama itu adalah programmer untuk memproduksi industri maritim. Yang kedua itu ada komunikasi antara budaya masyarakat sekitar dengan tanggung jawab sosial atau CSR. Yang ketiga itu dengan adanya bagian teknologi, PT PAL Indonesia memiliki website dan grup komunikasi antar bagian atau karyawannya. Yang terakhir itu adalah contoh komunikasi dalam pembangunan kapal di PT PAL Indonesia atau Persero sudah menggunakan teknologi ICT, yaitu IFS atau Industrial and Financial System, yang menghubungkan atau mengintegrasikan semua bagian mulai dari divisi desain, divisi supply chain, divisi keuangan, divisi produk, sehingga kesalahan dalam produksi dapat dihindari dan penyelesaian pekerjaannya sangat lebih cepat. Dan di sebelah kanannya itu ada proses pembangunan kapal ya, seperti bagannya bisa ditengok sendiri. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Taufik Wira Pratama. Di sini saya akan menjelaskan knowledge codification pada PT PAL Indonesia. Knowledge codification adalah fase pertama dari siklus knowledge management yang berkaitan dengan upaya mendapatkan tacit knowledge sehingga dapat menjadi eksplisit dan explicit knowledge menjadi terorganisasi dan terkodifikasi. Pengertian lain dari knowledge codification adalah kodifikasi pengetahuan, mengorganisir dan mewakili pengetahuan sebelum itu diakses oleh petugas yang berwenang. Selanjutnya ada knowledge mapping. Nah, komitmen pemerintah di dalam pengembangan sektor kelautan yang diwujudkan dalam program Indonesia sebagai poros maritim dunia, program Tol Laut, berdampak langsung pada optimalisasi industri kelautan nasional, yang pada gilirannya akan memberikan harapan baru bagi sektor yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan nasional. Selanjutnya ada lanjut di session table. PT PAL Indonesia Persero senantiasa berupaya keras dalam meningkatkan kemampuannya untuk dapat memenangkan persaingan global yang makin ketat. Inisiatif yang diterapkan dalam menghadapi persaingan global adalah yang pertama itu menunjukkan keunggulan produk yang telah diakui selama ini seperti produk kapal niaga sampai dengan 50.000 DWT sekitar 50. Yang kedua itu mengisi peluang pasar untuk produk tersebut.
Lalu ketiga itu menghadapi langsung persaingan global. Ya, selanjutnya yaitu ada decision tree. Pilihan di PT PAL Indonesia Persero ada 3, yaitu penjualan dan servis. Ada pilihan jika terjadi penjualan, yaitu laku atau tidak laku atau rugi produk mereka tersebut. Jika laku, maka mereka mendapatkan pendapatan, dan jika tidak, mereka akan mendapatkan kerugian. Lalu selanjutnya, ada pembuatan yang memiliki pilihan gagal atau berhasilnya produk buatan mereka. Selain itu, mereka juga ada servis yang memiliki pilihan apakah servis tersebut ramai atau tidak ramai. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.